Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali membahas tentang poin yang nomor 3 dan nomor 4 di dalam menyikapi anak muda yang sedang jatuh cinta terhadap lawan jenis. Baik, kita kembalikan lagi terhadap narasumbernya. Bagaimana Gus kelanjutan tadi yang jenengan bahas? Jadi untuk di poin ketiga, ketika mengalami rasa jatuh cinta pada lawan jenis, ingat kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Idza lam tushghil nafsaka bil haqqi syawalatka bil batil." Kata Imam Syafi'i. Ketika dirimu tidak engkau sibukkan dengan sesuatu yang benar, maka pasti nafsumu akan menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang batil. Artinya, ketika kita sedang jatuh cinta, jangan bengong mikirin itu saja. Itu justru malah semakin terpuruk. Semakin terpuruk kehidupannya, ya masa mudanya sia-sia. Sia-sia masa muda. Maka ketika jatuh cinta, pergunakanlah, isilah waktu masa mudanya itu dengan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk agamanya, untuk dirinya, ataupun untuk dunianya, yang penting bermanfaat. Sehingga cintanya tidak membawa dia ke dalam kebatilan. Itu kan banyak orang yang frustasi gara-gara cinta, itu penyebabnya apa? Karena kehidupannya kosong. Tidak disibukkan dengan hal yang lain. Nah, tidak menyibukkan diri dengan yang selain cinta yang bermanfaat. Justru tambah healing terus, ya nanti tambah kacau. Ya. Maka isilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Healing sekali-kali ya masalah. Healing itu sekali-kali. Kalau healing terus bukan healing namanya. Penghabisan ya. Bang bung. Baik, itu yang ketiga. Untuk yang terakhir, ketika misalkan cinta sudah tidak bisa terbendung lagi, syahwat sudah memuncak, kemudian keinginan nafsu sudah tidak terkendali, maka cara terakhir kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai pemuda, ketika kalian mampu memiliki nafkah, memiliki mas kawin, maka falyatazawwad, segeralah menikah. Kenapa? Karena menikah itu adalah solusi yang paling ampuh untuk menjaga pandangan mata, untuk menjaga syahwat kita, menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang keji. Itu yang paling ampuh solusi dari Rasulullah SAW. Nah, terus ketika misalkan menikah muda, apakah itu tidak berpengaruh kepada masa depan kita? Oh ya, tidak. Karena Imam As-Suyuti itu pernah ditanya begini, kenapa engkau menikah wahai Imam? Jawaban beliau simpel saja, ya'ishu al-ilmu baina fakhidain nisa. Ya'ishu al-ilmu baina fakhidain nisa. Kata beliau jawabannya, ilmu itu akan tumbuh jika berada di antara dua paha wanita. Tumbuh. Ini kata beliau itu saya menyikapi ada dua makna. Yang pertama, kenapa beliau ilmu hidup di antara dua paha wanita, itu penafsirannya yang pertama, karena dengan menikah ilmu bisa terus berlanjut melalui keturunan. Andaikan tidak punya keturunan, maka tidak ada yang melanjutkan ilmu. Bukan berarti tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ya, ilmu tidak berlanjut. Tidak berlanjut terhadap generasinya.
Nah, artinya terputus di dirinya. Di dirinya. Kecuali sampean punya karangan kitab, Kitab. terus bisa berlanjut ilmu. Makanya Imam An-Nawawi ketika ditanya hal yang sama, jawabannya berbeda 180 derajat. Bagaimana itu? Jawaban beliau, yamutu al-ilmu baina fakhidain nisa. Kata Imam Nawawi, justru ilmu akan mati berada di antara dua paha wanita. Kenapa? Ya karena beliau lebih mementingkan ilmu dan beliau untungnya memiliki karangan kitab yang justru kalau dikalkulasi lebih banyak karangannya daripada umurnya. Artinya meskipun beliau tidak berkeluarga, maka ilmunya tidak terputus. Tetap berjalan. Tetap berjalan dengan lewat diantaranya karangan tadi. Andaikan beliau menikah misalkan kan tambah banyak. Tambah banyak. Artinya kalau tidak berkeluarga dan itu bisa menjadi seperti Imam Nawawi, nggak apa-apa. Itu penafsiran pertama tentang daunnya Imam As-Suyuti tadi. Ilmu bisa hidup di antara dua wanita. Penafsiran yang kedua dari dauh Imam Suyuti tadi, memang menyalurkan syahwat itu menjernihkan otak. Ya. Kan banyak kisah-kisah para ulama ketika mendek ngarang kitab, beliau tidur bersama istrinya, kemudian langsung jernih lagi. Itu menunjukkan bahwa orang menikah itu lebih pikirannya lebih bersih daripada yang tidak menikah, kan begitu. Karena syahwat tersalurkan sehingga jernih, tidak pernah buntu dan tidak menyalurkannya ke yang haram, dapat pahala malah. Dapat pahala. Jadi itu jangan khawatir kalau memang tidak bisa dibendung lagi, ya silahkan menikah. Jangan khawatir tidak memiliki rezeki. Karena kata Syekh Al-Bajuri dan para ulama yang lain, ketika tidak memiliki biaya untuk menikah, maka fa'ilam yastati, maka disuruh berpuasa. Karena puasa itu juga hal yang ampuh untuk meredam syahwat. Tapi kalau puasa tetap syahwat tambah bergejolak, maka kata Syekh Al-Bajuri dan ulama yang lain, silakan menikah. Meskipun tidak mampu biaya nikah, kemudian puasa tetap saja, maka silakan menikah. Sisanya Allah yang menanggung rezekinya. Karena orang yang tidak menikah khawatir fakir, itu falaisa minni, kata Rasul, artinya tidak mengikuti sunnah. Justru orang yang menikah kemudian diniati untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, itu takafalallahu, Allah yang menanggung. Berarti di sini sangat penting menatanya dengan baik ketika seseorang itu hendak berkeluarga. Sangat penting berarti. Makanya yang dicukupi oleh Allah itu siapa? Keluarga yang dicukupi itu keluarga yang niatan nikahnya untuk menjaga dari kemaksiatan, bukan semata-mata atau hanya ingin duniawi dan seterusnya. Untuk anak muda yang 4 poin tadi, saya kira itu kompas kehidupan ketika dilanda rasa cinta atau bucin, itu jangan sampai menjadi budak cinta. Salurkan rasa cintamu itu kepada hal-hal yang bermanfaat, sehingga lambat laun kalau memang tidak jodoh, ya akan hilang sendiri rasa cinta itu. Kalau memang jodoh, ya justru enak. Di samping jodoh, kualitas sampean juga meningkat. Kalau sampean hanya memikirkan cinta itu saja, di samping sampean pribadinya tidak meningkat, belum tentu cintanya didapatkan, begitu. Rugi dua kali. Rugi.
Jadi teman-teman yang bisa disimpulkan adalah bahwasanya ketika anak muda sedang dilanda asmara kepada lawan jenisnya, dalam pandangan Islam, agama kita, yaitu yang pertama, orang yang sedang dilanda cinta itu dia bisa dikatakan meninggalnya syahid saking jatuh cintanya itu ketika dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan nomor dua, bisa menyembunyikan rasa cintanya tadi untuk tidak dikatakan kepada siapapun, bahkan terhadap orang yang dicintai. Maka ketika ada orang yang seperti tadi meninggal dunia, orang tadi itu fahuwa syahid. Artinya dia mendapatkan pahala seperti halnya orang yang mati syahid. Dan yang nomor dua, poin yang nomor dua ialah ketika kita sedang dilanda jatuh cinta, maka jangan lupa yang memberi kita cinta adalah Allah, maka kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari cinta yang sesat, dijauhkan dari cinta yang tidak diridhoi, dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat dan lain sebagainya. Dengan doa yang sungguh-sungguh. Dengan doa yang sungguh-sungguh. Dan insya Allah cintanya kita akan tersalur dengan orang yang diridhoi olehnya. Dan poin yang nomor tiga ialah kita harus bisa menyibukkan diri dengan hal yang tidak merugikan diri kita ketika kita sedang dilanda jatuh cinta. Karena kalau sampai kita dilanda jatuh cinta yang lebih-lebih yang luar biasa dan kita tidak bisa menyibukkan terhadap hal yang manfaat yang lain, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Bahkan terkadang yang solusi yang diambil adalah perkara-perkara yang tidak manfaat. Bahkan terkadang hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu kita jauhi, kita mencoba melakukan hal-hal lain biar kita tidak fokus terhadap cintanya saja. Dan yang terakhir adalah menikah. Kesimpulan yang terakhir adalah kalian menikah. Kalaupun kalian ragu terhadap rezeki Allah ketika kalian berkeluarga, udah pokok menikah Allah akan menjamin semuanya. Yang penting kita tata niat kita sebaik mungkin, kembalikan semuanya terhadap Allah, kita ikhtiar semampunya, insya Allah selalu ada jalan bagi kita untuk menggapai apa yang kita inginkan, terutama yang diridhoi Allah. Kiranya itu ya yang bisa disimpulkan. Mungkin ada nasihat untuk para pemuda atau yang lain di dalam menyikapi asmaranya, bagaimana supaya kita tetap berada di jalan yang bagus, yang benar gitu. Solusinya intinya kalau tidak menikah ya salurkan ke hal-hal, palingkan sekiranya pikiran kata sampean tadi tidak fokus kepada satu hal ini. Carilah kesibukan yang lain, belajar pencak lah, baca buku, bangun apa gitu kan boleh. Dan kalau mau menikah sampean khawatir biaya, kata Imam Al-Bajuri tadi, bertawakallah kepada pasti akan dicukupi. Yaitu kiranya teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga ada kemanfaatan untuk kalian semua, khususnya bagi kami. Dan selebihnya dari itu, jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian saran dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas di part selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.